قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin afdhalus salatu wa atammu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat maghrib Masjid Ilham yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau surah-surah pendek yang sudah kita hafal dan sering kita baca di dalam sholat. Dan alangkah bagusnya jika surah yang kita baca itu kita paham maknanya dan kita tahu artinya, supaya kalau kita sholat ada kenikmatan, ada rasa nikmat ketika kita sholat karena kita paham apa isi surah yang kita baca. Maka jemaah sekalian, itulah yang mendorong kami untuk selalu membahas masalah tafsir surah-surah pendek ini, karena dia merupakan surah yang paling banyak dihafal dan dipakai oleh masyarakat di dalam sholat-sholat sunnah. Maka alangkah bagusnya jika kita membahas surah yang mulia ini. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran yang mulia ini untuk menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah, surah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu surah yang memberikan seorang orang-orang yang beriman itu harapan, optimis, dan akan jika seorang beriman mentadabburi dan merenungi surah yang mulia ini, niscaya ia akan merasakan selalu kelapangan hati, meskipun dia mendapatkan masalah dan kesulitan di dalam hidupnya. Karena surah ini menceritakan di antara sisi dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Namun surah ini menceritakan di antara akhir yang baik dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita selama ini mendengarkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diusir dari kampung halamannya kota Mekah dan meninggalkan kota Mekah itu dan tinggal di Madinah selama 10 tahun lamanya, dan kita tahu bagaimana rasa rindu dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap kota Mekah. Kita saja kalau kita tinggalkan keluarga, kami pribadi ketika keluar, berangkat ke Saudi, 1 tahun saja itu terasa lama ketika kita meninggalkan kampung halaman kita. Bagaimanapun bagusnya kampung orang, tapi pasti kita akan selalu rindu terhadap kampung kita. Maka itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bayangkan tidak meninggalkan kampungnya secara baik-baik, tapi dalam keadaan terusir, dalam keadaan ditindas, dan begitu pun orang-orang beriman bersamanya ditindas. Pada saat awal-awal kota Mekah, bahkan di antara sahabat ada yang
Ya, dipanaskan besi panas, kemudian diberikan, ya dipanaskan, diletakkan di punggungnya. Ada yang dibawa di padang pasir, kemudian diletakkan batu di atas dadanya. Ya, ada yang ya disiram dengan air panas oleh majikannya, karena mereka mempertahankan Islam yang dia yakini. Maka surah ini menceritakan bagaimana akhir ya perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya surah ini dinamakan juga surah At-Tawdi', surah perpisahan. Padahal isinya, kalau kita lihat isinya, tidak ada sama sekali menunjukkan perpisahan. Tapi nanti kita akan jelaskan bagaimana sehingga surah ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan surah perpisahan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan yang ditunggu-tunggu selama ini oleh orang-orang beriman. Sama kalau ada orang-orang yang selama ini merindukan jalan keluar dari Allah, orang yang sakit, yang bertahun-tahun dari sakit, bertahun-tahun dia sakit, atau orang yang mengalami masalah, yang kemiskinan dan sebagainya, berbagai macam masalah dialami dalam kehidupannya. Ya, maka ketika datang pertolongan itu kepada Allah, dia pasti akan merasakan kegembiraan yang begitu besar. Jamaah rahimahullah. Ya. Maka pembukaan dari surah ini saja, pembukaannya saja memberikan harapan kepada orang-orang beriman yang membaca surah ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bersamanya. Dan bagaimanapun besarnya, bagaimanapun beratnya ujian yang dihadapi di dalam kehidupannya, pasti akan datang pertolongan Allah kepadanya. Sebagaimana Nabi SAW datang pertolongan Allah kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, bukan saja pertolongan Allah dan kemenangan. Subhanallah. Maka surah ini jemaah sekalian, di antara surah yang dikategorikan oleh para ulama, dan ulama juga mengatakan bahwasanya surah yang paling terakhir turun di kota Madinah. Jadi perlu kita bedakan, ada ayat yang terakhir turun, ada surah yang terakhir turun. Perlu dibedakan ini. Kalau ayat yang terakhir turun, Al-Baqarah ayat, kalau tidak salah 221 ya, kalau saya tidak salah, perlu dicek nanti. Yang bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan kalian akan diperiksa, dihisab oleh Allah, dan kalian sama sekali tidak dizalimi. Ini ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi. Beberapa hari saja setelah turun ayat ini meninggallah Rasulullah SAW. Al-Baqarah ayat 221 atau 271 berapa? Nanti dicek ya. Wattaqu yang awalnya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini ayat yang terakhir turun. Ada surah yang paling terakhir turun, surah yang lengkap, satu surah yang paling terakhir turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Dia turun di tahun ke-10 Hijriah, pada saat Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan, sebelum Nabi meninggal di tahun ke-11 atau 12 Hijriah. Maka setahun setelahnya, setelah surah ini turun, meninggallah Rasulullah SAW. Makanya suatu ketika ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sahabat Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih kecil, masih umur belasan tahun. Namun Umar sengaja memanggil Abdullah bin Abbas untuk ikut di majelisnya, untuk memperlihatkan kepada orang-orang bagaimana luasnya ilmu dari Abdullah bin Abbas yang masih umur belasan tahun. Sampai-sampai orang-orang tua yang ada di majelisnya Umar protes
Wahai Umar, mengapa kau masukkan anak kecil di majelis perkumpulan kita? Ya, padahal kalau kau masukkan anak kecil, masih banyak anak kecil dari kami. Maka Umar mengatakan, aku ingin memperlihatkan kepada kalian sesuatu dari anak ini, maksudnya Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian akhirnya Umar mengatakan, ya, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Bagaimana pendapat kalian? Apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Surah An-Nasr ini. Maka sahabat menjawab, wahai Umar, kalau telah datang pertolongan Allah dan sudah banyak orang masuk Islam, maka kita diperintahkan untuk bertasbih dan memuji Allah. Begitu arti dan dari arti kalau kita baca arti itu ayat, begitu artinya. Dan sahabat mengatakan bahwasanya itu maknanya karena sesuai dengan arti bahasa Arabnya. Namun ketika Umar berbalik kepada Abdullah bin Abbas, Umar mengatakan, ya Ibn Abbas, ma taquluna? Wahai Ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau melihat manusia berbondong-bondong, berkelompok-kelompok masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dan pujilah Allah dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah sangat maha penerima taubat terhadap hamba-hambanya. Maka Allah mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas tentang surah yang mulia ini? Lalu Abdullah bin Abbas lain jawabannya, tidak seperti jawaban dari sahabat-sahabat yang lain yang mengatakan bahwasanya ini surah menunjukkan bahwasanya Allah telah menolong agamanya. Itu kan sesuai dengan artinya. Tapi jawaban Abdullah bin Abbas lain. Apa jawaban dari Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, wahai Umar, hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, ini surah menunjukkan bahwasanya dekatnya ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan apa hubungannya, Allah mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kemudian orang berbondong-bondong berkelompok-kelompok masuk dalam agama Allah dan bertasbihlah kepada Tuhan dan pujilah, beristighfarlah, Dia Maha Pengampun. Tidak ada katanya, kalau kita baca artinya tidak ada yang menunjukkan bahwasanya ini ajal dari Rasulullah, ini tanda ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa jawabannya Abdullah bin Abbas seperti hadza ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Surah ini menunjukkan dekatnya ajal atau Allah mengumumkan ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata para ulama, dikarenakan karena surah ini menceritakan tentang dimenangkannya Rasulullah atas musuh-musuhnya dan telah selesai tugas dari risalah kenabian Rasulullah SAW. Maka jika setelah selesai tugas dari Nabi, maka apa setelahnya? Siap-siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana pendapat dan dalamnya ilmunya Abdullah bin Abbas. Ya, kalau kita pikir tidak ada hubungannya kan, tapi setelah dikaji, direnungi betul juga bahwasanya kalau telah datang pertolongan Allah kepada Nabi, orang semuanya sudah masuk Islam, dan Nabi diperintahkan untuk memuji Allah dan berbanyak-banyak beristighfar, berarti sudah selesai tugas kenabian, sudah selesai tugasnya Nabi. Berarti jika sudah selesai tugasnya Nabi, siap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalamnya ilmunya Abdullah bin Abbas. Makanya dikatakan tadi surah ini merupakan surah At-Tawdi, surah perpisahan. Karena beberapa waktu, kurang lebih satu tahun kurang lebih turunnya surah ini, atau beberapa waktu yang singkat setelah turunnya surah ini, maka meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi setelah Nabi bersabar selama 10 tahun meninggalkan kota Mekah dan tinggal di Madinah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah,
Setelah orang-orang Quraisy berkhianat terhadap perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tersebut, lalu orang-orang kafir tersebut mengkhianati perjanjian itu, maka di tahun ke-8 Hijriah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita Muhammad SAW dan menyuruh beliau membawa sekitar 10.000 pasukan untuk memasuki kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Maka pada tahun tersebut dikenallah dengan peristiwa yang paling agung dan paling bersejarah yang menunjukkan bahwasanya Islam telah dimenangkan di atas semua agama yang lain. Maka di tahun ke-8 Hijriah tersebut masuklah Rasulullah, diperintahkanlah Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk memasuki kota Mekah dan menyerang orang kafir secara tiba-tiba. Maka orang-orang kafir yang ada di kota Mekah tidak bisa lagi mengelak dan tidak bisa lagi menunjukkan perlawanan, disebabkan sudah banyak dari jumlah kaum muslimin yang masuk Islam. Maka disitulah Allah menunjukkan pertolongannya kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah bersabar selama 10 tahun di kota Madinah. Maka ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah ditambah al-fath. Maksudnya al-fath adalah peristiwa penaklukan kota Mekah. Dikembalikannya Nabi ke kota kelahirannya yang selama ini dia dirindukan, kota Mekah. Maka di tahun ke-8 Hijriah Nabi membawa pasukan sekitar 10.000 pasukan dan memasuki kota Mekah. Dalam peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut, maka ulama kita menceritakan ketika peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut, Nabi membawa 10.000 pasukan, kemudian Nabi berada di atas ontanya dan memasuki kota Mekah dalam keadaan yang paling menunjukkan rendah hatinya Nabi SAW dan tidak ada sama sekali kesombongan. Ketika berhasil memenangkan dan menaklukkan kota Mekah, berhasil masuk kembali ke dalam kota Mekah, setelah dimenangkan atas musuh-musuhnya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ketika Nabi memasuki kota Mekah tersebut, Nabi sangat terlihat menunduk sampai-sampai jidatnya Nabi hampir bersentuhan dengan pelana. Pelana artinya tempat duduknya Nabi di atas unta. Saking tunduknya Nabi dan rendah hatinya memasuki kota Mekah, Nabi tidak membanggakan diri dan sombong. Biasakan kalau kita lihat ada orang menang atas musuhnya, dimenangkan atas musuhnya, dia akan mengatakan, ini saya, mana semua musuh-musuh itu yang selama ini mengusir saya? Mana orang-orang yang selama ini mengganggu sahabat saya? Ini saya datang membawa 10.000 pasukan. Mana kekuatan kalian? Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Nabi tidak mengatakan itu dan membanggakan, menyombongkan diri karena telah dimenangkan oleh Allah. Karena Nabi paham bahwasanya segala yang ditakdirkan oleh Allah termasuk kemenangan, menaklukkan dan memasuki kota Mekah semata-mata atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi memasuki kota tersebut dalam keadaan menunduk sampai-sampai Nabi tidak mau mengangkat kepalanya. Nabi tidak mau mengangkat kepalanya. Dan ketika beliau masuk ke dalam kota Mekah dan memasuki Ka'bah, Nabi memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk menghancurkan 360 patung di sekitar Ka'bah. Jamaah rahimakumullah. Dan setelah dihancurkannya sekitar 360 patung yang disembah oleh orang-orang Arab Jahiliyah di sekitar Ka'bah itu, Nabi ketika menyelesaikan penghancuran berhala-berhala itu, Nabi naik dan membuka pintu Ka'bah dan sholat di dalamnya. Setelah sholat, Nabi keluar dan memanggil semua orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah, para penduduk kota Mekah, dan Nabi mengatakan, wahai penduduk kota Mekah, bagaimana pendapat kalian atau apa pendapat kalian? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian pada hari ini? Pasti sebagian orang-orang Mekah mengatakan, wah ini Muhammad pasti mau balas dendam ini. Bayangkan kita usir dari kampungnya selama 10 tahun. Dia dalam keadaan yang sahabatnya juga ditindas, pasti dia membalas dendam. Makanya Nabi bertanya, wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian pada hari ini? Apa yang akan aku lakukan kepada kalian?
Maka akhirnya sebagian penduduk kota Mekah mengatakan, kami kenal engkau adalah orang yang baik. Mereka memelas, meminta belas kasihan kepada Nabi. Kami kenal engkau adalah orang baik, wahai Muhammad, dan engkau adalah keturunan orang yang baik, dan kami tidak mengenal darimu kecuali kebaikan, wahai Muhammad. Mereka meminta belas kasihan kepada Nabi. Maka apa kata Nabi pada saat itu? Coba kita perhatikan kata-kata Nabi. Nabi SAW mengatakan pada peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut di atas Ka'bah atau di dalam Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah, Nabi mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah, wahai orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah, pada hari ini tidak ada yang saya katakan kepada kalian kecuali seperti perkataannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah membuang Nabi Yusuf ke sumur. Namun pada akhirnya Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai perdana menteri Mesir. Kemudian setelah datang 11 saudara-saudaranya ini meminta belas kasihan dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf karena perbuatannya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, maka 11 saudara-saudaranya ini meminta maaf, meminta belas kasihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada dosa bagi kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hamba. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tidak ada perkataan yang keluar dari mulutku kepada kalian kecuali seperti perkataannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tidak ada dosa bagi kalian hari ini. Pergilah, kalian bebas di dalam kota Mekah dan jangan kalian keluar dari kota Mekah. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang kita tahu bahwa Abu Sufyan ini diantara gembongnya orang-orang kafir yang paling benci kepada Nabi. Namun Nabi mengatakan pada peristiwa penaklukan kota Mekah tersebut bahwasanya barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. Berarti Nabi pada saat itu memuliakan Abu Sufyan. Memuliakan Abu Sufyan yang merupakan tokoh penduduk Mekah. Padahal Nabi bisa saja bilang Abu Sufyan adalah orang yang paling benci kepada Islam, maka pada hari ini tidak ada kedudukan baginya. Namun Nabi tidak mengatakan itu. Nabi justru mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia aman. Nabi mengatakan ini dalam tujuan Nabi ingin memuliakan kedudukan Abu Sufyan sebagai tokoh orang-orang Mekah. Maka melihat akhlaknya dan kepribadiannya Nabi yang luar biasa, Abu Sufyan mengumumkan masuknya Islam pada hari itu, pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Melihat akhlaknya Nabi yang luar biasa, Abu Sufyan mengumumkan diri bahwasanya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dengan akal mulia akan menarik hati seseorang untuk mengikuti kita, mengikuti Islam yang mengikuti Allah. Maka di antara pelajaran besar peristiwa penaklukan kota Mekah ini, bagaimana seseorang atau seorang Nabi yang mulia dengan lapang hati, padahal orang-orang telah mengusirnya dari tempat kelahirannya, namun Nabi dengan lapang dada memaafkan kesalahan penduduk kota Mekah yang selama ini mengusirnya, menyiksanya. Nabi mengatakan tidak ada dosa bagi kalian hari ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya sekalian, Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, di antara ciri penghuni surga yang Allah sediakan surga baginya, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Kalau saja Allah di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata atau namanya disebut Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, lalu kenapa kita hamba-hamba tidak mau menjadi orang yang pemaaf? Allah mengatakan, "Falyafu wal yasfahu." Saling maafkanlah kalian kepada saudara kalian dan saling berlapang dadalah kepada saudara kalian. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Berarti kata para ulama, orang yang memaafkan kesalahan saudaranya berarti itu pintu baginya untuk dimaafkan juga kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka memaafkan manusia, Allah juga akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Dan saking besarnya pahala memaafkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking besarnya pahala memaafkan ini, Allah mengatakan,
wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Iya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan melapangkan hati untuk saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan pahala orang yang memaafkan itu 100, 1000, iya, atau 2000, tidak, tapi Allah cuma mengatakan pahala orang yang memaafkan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata para ulama, kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an pahalanya di sisi Allah, atau Allah tidak tentukan jumlahnya, berarti orang tersebut mendapatkan pahala tanpa batas, tidak ada ujungnya, dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa yang sekali. Memang memaafkan ini memang berat juga, perlu berlatih diri kita, tapi pahalanya juga luar biasa dan tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah sekalian. Jadi di tahun ke-8 Hijriah tersebut, ya, Nabi SAW ditakdirkan masuk kembali ke dalam kota Mekah dan memenangkan, ya, pasukan kaum muslimin, dan akhirnya Nabi kembali menguasai tanah kelahirannya kota Mekah. Dan ketika Allah mentakdirkan Nabi memasuki kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah tersebut, 1 tahun setelahnya Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Aku melihat semua manusia berkelompok-kelompok, bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang datang, tapi berkelompok-kelompok masuk ke dalam agama Islam. Maka 1 tahun setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, di tahun ke-9 Hijriah, 1 tahun setelahnya, dinamakan Amul Wufud, tahun para utusan. Disebabkan karena seluruh negeri yang berada di sekitar Jazirah Arab mengutus perwakilannya untuk datang kepada Nabi mengumumkan bahwasanya kami seluruh Jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Inilah makna firman Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja artinya berkelompok-kelompok. Itulah tahun, iya, masuknya orang-orang di sekitar dan di seluruh Jazirah Arab mengumumkan dirinya dan kelompoknya dan penduduknya masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. Ya. Makanya mas sekalian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan nikmat yang paling besar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikannya pertolongan kepada Nabi dan dimasukkannya Nabi kembali ke kota Mekah, dan Islam pada saat ini sudah tersebar luas. Ya, dan semua orang sudah masuk ke dalam agama Islam pada tahun tersebut. Dan ini merupakan amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana, ya, kehidupan yang paling mulia adalah kehidupan Nabi selama berdakwah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah dan dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah, dan Nabi telah dimenangkan oleh Allah di atas musuh-musuhnya pada saat itu. Maka Allah mengarahkan Nabi bagaimana cara mensyukuri nikmat yang sangat besar tersebut. Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Tuhanmu dan pujilah Ia, dan berbanyak minta ampun kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah Tuhanmu, bertasbihlah kepadanya, dan pujilah Tuhanmu tersebut. Apa makna dari kalimat tasbih jamaah rahimahumullah? Kalimat tasbih itu kan subhanallah, subhanallah, ya. Itu kalimat tasbih. Apa makna kalimat tasbih sebenarnya? Tasbih artinya, ya, tanzihullah amma la yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Itu artinya kalimat tasbih. Fasabbih bihamdi rabbik, fasabbih, sucikanlah Tuhanmu, bertasbihlah kepadanya. Artinya bertasbih kepadanya untuk mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak ada sama sekali kekurangan di dalam dirinya. Ya. Namun kenapa digandengkan dengan kata-kata bihamdi dan pujilah Allah? Karena tasbih tidak sempurna, kalimat tasbih tidak sempurna kalau tidak digandengkan dengan kalimat hamdan atau kalimat alhamdulillah. Makanya ketika kita sholat, kita sudah baca subhanallah 33 kali. Apa setelahnya?
Alhamdulillah 33 kali karena tasbih dan kalimat tasbih, kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah selalu bergandengan kita ucapkan. Kenapa? Karena kalimat tasbih tidak sempurna kecuali jika sama dengan kalimat alhamdulillah. Karena apa maknanya kalimat alhamdulillah atau kalimat hamdalah? Apa maknanya? Setelah seseorang mensucikan Allah, setelah seseorang mengakui bahwasanya Allah itu sama sekali tidak ada kekurangan di dalamnya, maka kita mengucapkan setelahnya berarti segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah zikir kita kepada Allah. Makanya inilah kalimat yang paling dicintai Allah, kalimat tasbih subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Dan Allah mengatakan, dan Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, ini kalimat tasbih dan kalimat puji-pujian kepada Allah, subhanallah wa bihamdihi, segala puji maha suci Allah dan segala puji baginya. Itu artinya subhanallah wa bihamdihi. Nabi mengatakan, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali di dalam sehari semalam, ghufira lahu wa in kana dzambuhu mithla zabadil bahr, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak busa di lautan. Berapa banyak busa di lautan? Tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Kalau kita tidak akan bisa dihitung itu busa di lautan. Tapi Nabi mengatakan, barang siapa membaca di dalam sehari semalam kalimat subhanallah wa bihamdihi, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak busa di lautan. Subhanallah. Karena kalimat tasbih subhanallah dan kalimat hamdalah alhamdulillah atau kalimat subhanallah wa bihamdihi kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dicintai. Dan Nabi mengatakan tentang kalimat alhamdulillah, alhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat. Jadi kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat. Subhanallah. Kalimat alhamdulillah. Maka Allah mengarahkan Nabi untuk bagaimana mensyukuri nikmat kemenangan ini, nikmat pertolongan Allah kepadanya dengan masuknya orang-orang di dalam Islam. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbi. Sucikanlah Tuhanmu dari segala macam kekurangan dan pujilah Dia. Ucapkanlah alhamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Ditambah lagi Allah mengatakan wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah. Kenapa dikatakan istighfar? Astagfirullah. Kenapa Nabi diperintahkan mengucapkan kalimat astagfirullah padahal Nabi tidak melakukan dosa? Dan surah ini menjelaskan bahwasanya Nabi ini merupakan amalan yang paling mulia dikerjakan oleh Nabi berdakwah. Dan Nabi ditolong oleh Allah setelah Nabi berdakwah selama 10 tahun atau kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, berarti 23 tahun. Itulah amalan yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kenapa Nabi masih diperintahkan untuk beristighfar, membaca astagfirullah? Padahal ini bukan Nabi tidak melakukan dosa ini, tapi Nabi diperintahkan mengucapkan istighfar. Kata para ulama, karena istighfar menutupi kekurangan yang terjadi ketika kita melakukan amalan sholat. Istighfar menutupi semua kekurangan. Makanya ketika kita sholat, setelah kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang pertama kali diucapkan? Astagfirullah. Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah dulu, tapi astagfirullah. Agar kemudian karena Allah tahu bahwasanya wahai manusia, kalian ini pasti ada saja kekurangan di dalam sholat kalian. Mungkin pikiran kalian tadi tidak konsentrasi. Ada sesuatu dari dunia ini yang kalian ingat. Ya, ada sesuatu yang melalaikan kalian di dalam pikiran kalian ketika sholat. Maka beristighfar kepada Allah supaya kekurangan itu semua tertutupi. Dan hikmah yang kedua kenapa kita diperintahkan istighfar ketika selesai beramal, termasuk diperintahkan dengan beristighfar agar kemudian tidak ada rasa sombong di dalam hati manusia. Karena ketika seseorang selesai melakukan amalan, contohnya kita selesai melakukan sholat tarawih 1 juz misalnya,
Atau kita sudah puasa sebulan penuh, 1 bulan penuh 30 hari. Ya boleh jadi setan datang membisikkan di dalam hati kita, wah kamu adalah orang yang suci, engkau sudah beribadah banyak sekali, engkau adalah orang yang suci. Maka kita lawan bisikan setan tersebut dengan mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Karena seorang hamba yang mengucapkan astagfirullah, meminta ampun kepada Allah, berarti dia mengakui bahwasanya ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Saya ini masih banyak sama sekali kekuranganku di dalam amalan-amalanku. Tidak ada sempurna dari amalanku ya Allah. Dan saya tidak bisa melakukan amalan kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Maka ampuni saya terhadap segala kekurangan yang aku lakukan di dalam melakukan amalan kebaikan. Itulah fungsi istighfar. Makanya kita perhatikan betapa banyak amalan soleh, bukan amalan yang biasa-biasa saja, tapi amalan yang paling besar pahalanya, yang paling besar keutamaannya dalam Islam. Allah memerintahkan untuk menutupnya dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Pertama, sholat tersebut. Bahkan sholat tahajud yang Nabi mengatakan sholat yang paling afdol, sholat yang paling afdol setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat tahajud. Bahkan Allah mengatakan, ya Allah mengangkat derajat Nabi dan orang-orang beriman dengan sholat tahajud, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Namun ketika Allah bercerita tentang sholat tahajud ini, menceritakan tentang keadaan Nabi melaksanakan sholat tahajud di akhir surah Al-Muzammil, Allah mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladziina ma'ak. Dan sesungguhnya Allah tahu ketika engkau melaksanakan sholat di sepertiga malam terakhir. Maka di ujung surah tersebut, di ujung perintah sholat tahajud tersebut Allah mengatakan wastaghfirullah, dan baca beristighfar engkau kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketika Allah menyebutkan tentang ciri penghuni surga, ciri penghuni surga di dalam surah Al-Zariyat, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang beriman berada dalam mata-mata air di dalam surga. Akhirina ma atahum rabbuhum, sesungguhnya mereka telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya dia di dunia termasuk orang-orang yang baik. Lalu Allah menjelaskan ciri penghuni surga ini dengan mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidurnya pada malam hari. Apa lanjutannya? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Adapun pada waktu sahur sebelum masuk waktu subuh, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini amalan yang paling mulia. Setelah sholat tahajud diperintahkan kita beristighfar kepada Allah. Apalagi setelah melaksanakan haji. Haji subhanallah amalan yang paling mulia, menyempurnakan rukun Islam seseorang yang 5. Kalau seseorang sudah melaksanakan haji berarti sempurna rukun Islamnya. Dan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang haji ini, Allah menceritakan tentang bagaimana seseorang ketika selesai wukuf di padang Arafah. Dan di situ puncaknya haji, ketika wukuf di padang Arafah, Allah mengatakan, Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian setelah engkau wukuf di padang Arafah mendapatkan pahala haji, dan engkau bertolak dari padang Arafah menuju ke Musdalifah, apa kata Allah? Wastaghfirullah, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Padahal orang sudah mendapatkan pahala haji, sudah sempurna rukun Islamnya, sudah haji. Pada Allah mengatakan wastaghfirullah, perbanyaklah engkau meminta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah. Termasuk ketika Nabi telah berdakwah, selesai berdakwah, setelah selesai tugas kenabian, tugas menyampaikan risalah wahyu dari Allah, Allah mengatakan wastaghfir, perbanyak meminta ampun kepada Allah. Agar kemudian hidupmu ditutup
dengan puji-pujian kepada Allah dan berbanyak istighfar kepadanya. Dengan istighfar itu menutupi semua kekurangan yang terjadi padamu selama engkau berdakwah 23 tahun lamanya. Agar kemudian dijadikan kembali kepada Allah, bersih hati ini karena beristighfar kepadanya. Maka istighfar salah satu amalan yang paling dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allah min kulli hammin faraja." Barang siapa yang melazimkan istighfar, terus-menerus beristighfar, ja'ala Allah min kulli hammin faraja, Allah akan menghilangkan rasa gelisah, rasa sempit di dalam dadanya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan menjadikan di setiap masalahnya jalan keluar. Ditambah lagi Allah mengatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita jualan kita lagi tidak lawan misalnya, atau tidak ada pembeli, atau sawah kita mengalami kerugian, banyak hama, banyak tidak ada sedikit sekali yang dipanen, berbanyak istighfar jangan sekali. Karena boleh jadi ya Allah menahan rezeki kita disebabkan karena dosa-dosa kita, disebabkan karena dosa-dosa kita. Bahkan seorang ulama mengatakan, kalau aku melihat berubah sikapnya istriku kepada aku, atau kendaraan tidak bisa dikendalikan, karena orang dulu pakai unta ya kalau berkendara. Kalau unta tidak bisa dikendalikan, atau aku melihat berubah sikapnya istriku kepada aku, yakin itu karena pengaruh dosa yang aku lakukan. Maka berbanyak istighfar. Karena orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan memberikan jalan solusi di setiap masalahnya yang diberitakan oleh Allah. Maka ketika datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Imam, orang pertama datang mengatakan, wahai Imam, sudah lama saya menikah tapi belum punya anak, apa solusinya wahai Imam, berikan saya nasihat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfar, perbanyak istighfar. Datang lagi orang kedua mengatakan, wahai Imam, di kampung saya sudah lama tidak turun hujan, apa solusinya dan apa nasihatmu wahai Imam? Dia mengatakan istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Datang lagi orang ketiga mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah lama hidup melarat, hidup miskin, saya ingin sekali mendapatkan harta kekayaan, berikan saya solusi atau saya wahai Imam. Kembali Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Setelah 3 orang ini pergi, murid-muridnya Imam Hasan datang kepada yang mengatakan, wahai Imam, kenapa berbeda-beda orang datang kepada aku dan berbeda-beda masalahnya, satu saya jawabannya, perbanyak istighfar. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Dia mengatakan, bukan saya sebenarnya yang mengatakan itu, bukan saya mengatakan, tapi tidakkah kalian memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh, mengabadikan perkataan Nabi Nuh yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa lanjutannya ayat ini? Allah mengatakan, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan bagi kalian dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan mengairi sungai dan kebun-kebun kalian. Jadi sifat yang maghrib warahmatullah. Subhanallah. Jadi Allah meminta kita untuk memperbanyak istighfar karena untuk menutupi semua kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, innahu kana tawwab. Dialah Allah yang sangat tawwab. Tawwab dalam bahasa Arab artinya sangat menerima tobat. Bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali Allah menerima tobat dari kami. Jadi kalau ada seorang hamba berdosa, kemudian menyesali dosanya, beristighfar, kemudian terjadi lagi beristighfar lagi, Allah akan ampuni selama dia beristighfar.
Dan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika sekiranya engkau datang kepada aku membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mempersembahkanku, aku akan datang kepadamu juga membawa ampunan sepenuh bumi pula." Subhanallah. Inna bukan tahu dia sangat menerima taubat. Maka inilah ya tafsir dan tadabbur dari surah An-Nasr. Ya, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, ini yang kesimpulannya ya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan ya kepada Nabi dan kemenangan, itu menunjukkan bahwasanya tugas Nabi sebagai seorang rasul dalam menyampaikan dakwah telah selesai. Maka surah ini menunjukkan surah perpisahan, dekatnya ajal dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan betul ya, beberapa saat turunnya surat ini, beberapa waktu setelah turunnya surah ini, Nabi akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya ketika nikmat itu ingin ditambahkan oleh Allah ya, atau ingin nikmat itu ingin kita rasakan terus menerus sampai kita meninggal, ya, maka selalu mensyukuri nikmat tersebut. Ya, dengan apa? Dengan melakukan amalan soleh. Bukan saja mengucapkan alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan amalan soleh. Ya, jemaah rahimahullah. Dan yang terakhir dari kesimpulan dari surah ini, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 amalan yang paling utama atau tiga ucapan ya, yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu kalimat subhanallah, kemudian kalimat alhamdulillah, dan kalimat astagfirullah atau astagfirullah. Itu juga ya. Ya marahmatullah. Ya, ini saya mungkin yang sempat disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga ada manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya taufik dan kemudahan untuk memperbanyak amalan soleh di sisa-sisa umur kita ini dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi mengatakan tuba ya sangat berbahagia orang yang mendapatkan di catatan amalan kebaikannya di hari kiamat istighfar yang banyak. Berbahagia orang yang seperti mendapatkan di catatan amalan kebaikannya di hari kiamat ya, istighfar yang banyak ya, dia akan masuk surga dalam keadaan selamat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.